yang akan dilakukan oleh staf khusus Menteri Kesehatan dan juga Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Dr. Alexander Ginting, spesialis paru. Dan berikutnya akan disampaikan penjelasan dari Ketua PBID, yaitu Dr. Daeng Fakih, yang berikutnya akan dijelaskan secara keseluruhan tentang penanganan ini dari Ketua Satgas Penanganan COVID, yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Untuk itu, kami memberikan kesempatan pertama kepada Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan laporkan kondisi jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet hari ini yang dilaporkan pagi tadi jam 6 pagi. Jumlah di tower 6 dan 7 saat ini huniannya adalah 53,8%. Dan kalau kita lihat ini, kalau kita bandingkan saat sebelum libur, waktu itu kita huniannya adalah 32%. Ini suatu saat itu saya kira suatu nilai terendah dari yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan September, kira tanggal 25-27 September huniannya mencapai 90%. Ini saya kira saat itu nilai terendah 32%. Dan saat ini kita melihat peningkatan setelah libur panjang dalam kurun waktu semingguan ini, kita melihat ada pertambahan 21%. Mudah-mudahan ini pertambahan yang tidak seperti setajam yang September lalu, dan ini kami sangat berharap semoga ini betul-betul bisa terjaga sehingga pertambahan ini bisa dikendalikan betul. Yang kedua, di isolasi mandiri atau flat isolasi mandiri di Wisma Atlet ini, kita lihat juga saat sebelum libur panjang, kita lihat angka terendahnya adalah 17, huniannya adalah 17%, ya, 17%, dan saat ini kita lihat meningkat 10% kira-kira, jadi 27%. Dan ini tentunya sangat, kalau kita bandingkan dengan saat September lalu atau akhir September, hunian di flat isolasi mandiri juga hampir mendekati 90% atau 80-90%. Sehingga ini suatu hal yang saya kira peningkatan setelah libur panjang ini dibanding saat September ini peningkatannya tidak setinggi saat September. Saya kira ini hal yang harus kita lakukan bersama-sama supaya peningkatan tidak tinggi, dan tentunya kami sangat berharap semua pihak, masyarakat, ya, terutama masyarakat dan semua pihak untuk selalu menjaga jangan sampai tertular maupun menularkan, dan selalu harus berupaya disiplin, melaksanakan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Dan itulah yang kita harapkan supaya betul-betul protokol ini dilakukan secara disiplin, dengan harapan kami di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini betul-betul bisa melakukan atau menangani dengan baik, karena peningkatannya tentunya tidak setinggi yang saat bulan September lalu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan banyak diberikan informasi dari tenaga kesehatan kami. Dan ini menjadi suatu hal untuk kita bersama bagaimana menangani dan segera mempercepat penanganan COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami minta perwakilan dari tenaga kesehatan, yaitu Dr. Efriadi dan Dr. Doni. Untuk itu silahkan maju ke depan. Terima kasih banyak Prof. Wiku atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Efriadi, spesialis paru, dan teman saya Dr. Lukas
Saya bertugas di sini sejak bulan April, artinya sudah lebih 7 bulan kita bertugas di sini. Jadi sepanjang kita bertugas ini selalu banyak suka dukanya, ya. Saya sudah berbulan-bulan tidak bertemu keluarga saya di Sumatera sana. Jadi kita melihat kasus sebelum Oktober kemarin, sebelum November ini, sudah banyak terjadi penurunan kasus. Tapi ketika liburan tiba, ternyata sekarang kasus semakin meningkat. Dan ini sangat menyulitkan bagi kita yang bekerja. Artinya selama ini kita berharap dengan kita bekerja seperti ini, tentunya di luar sana masyarakat kita mampu untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu saja sebetulnya yang kami minta. Jangan sampai kita demi mengikuti acara-acara yang tidak penting, kita mengikuti banyak-banyak kerumunan, itu suatu hal yang bisa meningkatkan angka penularan bagi kita. Maka saya harapkan kepada masyarakat sekalian dan juga teman-teman saya di luar sana, mohon hindari kegiatan berkumpul yang tidak penting dan sebaiknya tetap jalankan protokol 3M. Kita juga nakes ini semua punya keluarga dan kita ingin nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Jadi mohon sekali lagi tetap jalankan protokol 3M secara ketat dan kemudian 3M kita lakukan, ya. Juga ingatkan kepada saudara-saudara lain jangan sampai kita mengikuti kegiatan-kegiatan tidak penting, berkerumun ataupun menimbulkan keramaian massa di luar sana. Barangkali Dr. Doni ada tambahan, silakan. Ya, saya Dr. Doni ya, mewakili semua tenaga kesehatan di sini. Pertama, kami tenaga kesehatan di sini adalah garda terakhir. Garda terdepan di sini adalah masyarakat semua. Jadi, patuhi protokol kesehatan, patuhi 3M yang terpenting. Jangan sia-siakan pengorbanan kita tenaga kesehatan di sini dengan seperti yang dibilang tadi, tidak menjauhi kerumunan atau mengadakan acara-acara yang tidak perlu. Itu sangat menyusahkan buat kami semua di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Efriadi dan Dr. Doni Lukas yang telah memberikan semua informasi tentang bagaimana beratnya menjadi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Selanjutnya, mari kita dengarkan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia khususnya dari Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan oleh staf khusus Menteri Kesehatan yaitu Dr. Alexander Ginting. Silakan Pak Alex. Terima kasih Pak Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, om santi santi om. Bapak Ibu sekalian, saya di sini hadir untuk menyampaikan kabar baik kepada kita semua bahwa Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai tugas pelayanan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang sudah kita jalani lebih 8 bulan sejak dideklarasikan sebagai pandemi. Dan kalau kita lihat new emerging disease ini sudah ada sejak bulan lalu. Dan semua ini adalah pekerjaan kita bersama. Tidak semata-mata tugas Kementerian Kesehatan, tugas pemerintah, tetapi menjadi gerakan ke masyarakat. Kita mendengar bahwa angka kesembuhan hampir 83%. Angka kematian 3,23%. Terjadi perbaikan di dalam pelayanan, terjadi pencapaian-pencapaian. Tetapi pencapaian ini tidak harus melonggarkan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Kita harus menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita melakukan cuci tangan, dan kita melaksanakan semua itu dengan wajib iman, wajib aman, wajib imun. Ini semua yang harus kita kerjakan secara bersama-sama, sehingga perbaikan dan target yang sudah kita capai bisa kita peroleh lebih panjang lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kami cintai,
Untuk ini bisa berjalan terus, pertama adalah protokol kesehatan itu harus kita terapkan di diri kita, kemudian di keluarga, kemudian di kawan-kawan. Itu menjadi tanggung jawab kita secara pribadi dan tanggung jawab kita juga sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, kita harus mengenali penyakit tersebut. Kalau sudah ada gejala, batuk, kemudian demam, pegal linu, seperti masuk angin, di rumahlah, jangan keluar. Kalau kita sudah ada kontak, maka kita juga harus menjaga diri. Kalau kita sudah positif, bukan berarti kita terisolasi dari orang. Kalau kita sudah positif, berarti kita isolasi mandiri, atau kita berobat ke dokter, supaya orang lain tidak tertular. Kalau kita menyayangi diri kita, maka kita menyayangi anggota keluarga kita. Kalau kita menyayangi anggota keluarga kita menyayangi seluruh kerabat kita. Inilah harapan kita. Kementerian Kesehatan sudah banyak mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi untuk bisa memutuskan rantai penularan ini. Sudah banyak kita bisa mencapai kesembuhan, dan itu bisa kita lihat dari angka kesembuhan yang sudah tercapai. Dan upaya ini tidak boleh sia-sia. Kita sudah hampir di penghujung tahun, dan kemudian kita akan menghadapi liburan. Ini harus bisa kita pertahankan supaya kita memasuki tahun 2020 baik lagi. Bapak Menteri Kesehatan dan Ketua Satgas Pak Doni Monardo, demikian juga Bapak Menko Marves, Bapak Jenderal Sarpanjaitan, sudah banyak berkoordinasi dan bahkan menyiapkan berbagai tim task force untuk turun ke 10 provinsi, di mana 10 provinsi ini adalah 10 provinsi prioritas, agar angka kesakitan menurun, agar penularan menurun, dan memastikan logistik farmasi, logistik obat-obatan, logistik kesehatan bisa berjalan dengan baik. Dan memastikan rumah sakit rujukan, rumah sakit perawatan bisa menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena kesempatan ini juga Kementerian Kesehatan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, kepada relawan yang sudah bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga, untuk bisa kita bersama-sama menanggulangi masalah pandemi COVID ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga melalui acara ini kita semua bergandengan tangan, bahu-membahu untuk menanggulangi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alexander Ginting yang telah memberikan paparan kaitannya dengan dari Kementerian Kesehatan khususnya terhadap penanganan COVID. Selanjutnya mari kita dengarkan pandangan dan pesan dari perwakilan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 melalui Ketua PBID, yaitu Dr. yang akan didampingi juga oleh SPOD. Untuk itu waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, sekalian kita tahu bahwa kasus di Indonesia masih terus meningkat. Bahkan hari itu tandanya bahwa belum selesai kita memerangi COVID. Kedua, kasus kematian tenaga khususnya dokter 160 orang gugur dalam penanganan COVID. Juga kawan petugas kesehatan perawat sudah di atas 100 orang dan sudah di atas 20 orang. Dengan banyak tugas kesehatan dokter mengatakan 7 bulan bertahan dan mereka tidak pernah mundur. Karena apa? Karena sumpah petugas
kesehatan itu memang kita ingin mendedikasi tugas kita untuk kepada kebersihan. Dan di era pandemi COVID sekarang ini, rakyat kita sangat membutuhkan kehadiran petugas kesehatan. Meskipun kami banyak gugur, kami tidak akan pantang menyerah dan tidak akan mundur. Tapi mohon sekali kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meminta pengertiannya, membantu kami untuk tidak memperberat situasi. Mohon, kami lagi mohon untuk tidak memperberat situasi, tidak menambah kasus lebih besar, tidak menambah penularan lebih banyak. Angka gugurnya petugas kesehatan juga lebih banyak. Karena itu kami menghimbau betul penanganan COVID di rumah sakit dengan 3T, testing, tracing, isolasi, itu garda depannya petugas kesehatan betul. Tapi pencegahan agar terjadi di masyarakat, garda terdepannya bukan lagi petugas kesehatan, tapi seluruh elemen masyarakat. Karena itu lagi seluruh elemen masyarakat sama bergotong royong menerapkan perang semesta terhadap COVID-19 dengan bersama-sama mencegah untuk tidak itu yang paling penting bagi kami, mencegah untuk tidak tertular. Hindarilah kegiatan-kegiatan yang berpotensi menular, kerumunan, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan penularan yang begitu banyak. Akhir-akhir ini dengan kegiatan kerumunan, penularan semakin banyak, rumah sakit banyak lagi, petugas kesehatan banyak tertular dan lebih banyak gugur. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dari hati kami yang paling dalam, para petugas kesehatan, untuk kita bersama-sama melakukan gerakan bersama, perang semesta. Jangan hanya mengandalkan petugas kesehatan, jangan hanya mengandalkan pemerintah, karena ini sifatnya pandemi, tidak bisa kita. Harus seluruh lapisan masyarakat, kesadaran kita untuk menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari tertularnya COVID-19. Mungkin untuk lebih detail data petugas kesehatan sekarang kondisinya seperti apa, saya mempersilahkan Dr. Adib Kumaydi untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PPD, jadi perlu kami laporkan bahwa saat ini tadi yang disampaikan per data 10 November 159 dokter. Kemudian dalam antara 10 November sampai sekarang ada beberapa dokter, ada 2 atau 3 dokter juga yang meninggal yang dikarenakan COVID. Dan kalau kita melihat dari lonjakan kasus positif rate, sangat terpengaruh dengan kondisi aktivitas dari masyarakat. Bulan Mei kenaikan lonjakan kasus 20%, bulan Agustus 10%, dan saat ini sudah ada kemungkinan lonjakan kasus. Salah satu faktornya adalah hal-hal yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat, hal-hal yang berkaitan juga dengan aktivitas yang kemudian berpotensi menjadi sumber penularan, yaitu tidak menjaga jarak dengan baik, berkerumun. Ini yang kemudian seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi, secara data yang kami dapatkan, fluktuasi yang terjadi di masyarakat, kasus positif rate yang terjadi di masyarakat juga terdampak pada lonjakan kasus kematian, kesakitan yang terjadi juga di dokter dan tenaga kesehatan. Pada bulan Mei, Agustus itu adalah lonjakan kasus yang kemudian kematian kasus dokter juga terjadi pada bulan itu. Kami tidak harap ini juga akan terjadi pada bulan-bulan ini, dan seperti yang disampaikan oleh teman dokter tadi yang bertugas, bahwa yang perlu kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, garda terdepannya adalah masyarakat. Kami itu benteng terakhirnya. Kami menunggu jangan sampai ada yang sakit. Kami menunggu juga jangan sampai nanti yang ada yang kemudian kritis dan bahkan meninggal. Jadi apa yang harus kita lakukan selama ini adalah mematuhi protokol seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Protokol 3M. Kenapa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu akan menurunkan penularan lebih dari 90%. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian, sehingga tidak mau garda terdepannya adalah masyarakat. Perubahan perilaku kepada masyarakat menjadi satu poin penting. Dan ini yang selalu disampaikan oleh pemerintah, Satgas,
dan Kementerian Kesehatan dan semuanya saya kira selalu menyampaikan bahwa garda terdepannya ada masyarakat, perubahan perilaku masyarakat terkait dengan adaptasi kehidupan baru ini menjadi penting. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi yang menjadi sumber penularan tolong itu bisa dihindari, dan selama ini juga dengan kondisi yang kemudian kita patuhi protokol, lonjakan kasus. Tapi kalau kemudian kita tidak mematuhi protokol, maka kita akan dihadapkan dengan satu kondisi lonjakan kasus meningkat, resiko yang terjadi pada tenaga kesehatan, tenaga medis juga akan meningkat, dan kami tidak berharap bahwa kita kalah dengan COVID ini. Kita harus menang dengan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia yang diwakili oleh Dr. Daeng Fakih dan Dr. Adib Kumaydi untuk menyampaikan tentang kepedulian, permintaan kepedulian masyarakat terhadap peran tenaga kesehatan yang menjaga masyarakat, kesehatan masyarakat. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo untuk memberikan arahan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan sekalian dan juga para pemirsa, saya menggarisbawahi penjelasan dari Ketua Umum PBID, Dr. Daeng Fakih dan juga Dr. Adib Kumaydi. Intinya, kita hanya diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin. Sore ini, kami sengaja menampilkan 2 orang dokter yang telah bertugas berbulan-bulan di Rumah Sakit Wisma Atlet dengan kostum lengkap, menggunakan hazmat, menggunakan masker N95, dan juga Google kacamata. Ini supaya mengingatkan kita betapa sulitnya tugas yang dilakukan oleh para dokter. Selama minimal 9 jam atau 8 jam tanpa henti harus menggunakan hazmat. Sedangkan kita masyarakat biasa hanya diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan. Kiranya permintaan dari Ketua Umum IDI dan juga perwakilan dokter agar masyarakat Indonesia bisa memahami betapa sulitnya tugas para dokter. Betapa dokter memiliki risiko yang sangat tinggi. Tadi disampaikan sudah 160 orang dokter yang gugur. Belum lagi tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, petugas lab, dan juga petugas-petugas medis lainnya. Oleh karenanya, kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekali lagi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul patuh kepada protokol kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan tidak terjadinya kerumunan. Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan, menulari dan tertular satu sama lainnya. Dan mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban dari Allah SWT. Karena kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu terjadi penularan. Mungkin bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID. Namun ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya
sangat fatal. Data yang kami peroleh selama 8 bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85%. Sebuah angka yang sangat tinggi. Di satu sisi, seluruh komponen telah bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan. Tadi dijelaskan sudah mendekati 83%. Sebuah prestasi yang sangat baik yang perlu kita hargai. Mengingat banyak negara di dunia saat ini kasusnya mengalami peningkatan dan tentunya juga diimbangi dengan angka kematian. Kami sekali lagi selalu menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh komponen, terutama para pimpinan yang ada di daerah yang telah bekerja sama dalam beberapa bulan terakhir dalam pengendalian COVID ini. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian, keberhasilan seluruh komponen dalam mengendalikan kasus COVID di tanah air yang tadi dijelaskan oleh dokter tugas sempat menempati posisi yang relatif rendah, ini harus kita jaga dan ini harus kita pertahankan. Namun dalam 2 minggu terakhir ini, angka kasus mengalami peningkatan, terutama di ruang isolasi yang semula 32%, saat ini naik ke posisi 53%. Demikian juga ruang ICU di Rumah Sakit Rujukan Jakarta sebanyak 98 rumah sakit. Posisi sekarang berada pada angka terisi 68%. Sempat pada periode September yang lalu berada pada posisi 83%. Dan tentunya kita berharap bahwa ruangan-ruangan ICU ini, termasuk juga ruang isolasi, tidak boleh penuh. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan disiplin kolektif, meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak melakukan berbagai macam acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari. Dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Ini hal yang sangat sulit. Dari data yang kami peroleh, peningkatan menggunakan masker sudah sangat bagus, termasuk juga cuci tangan. Tetapi jaga jarak dan menghindari kerumunan ini masih belum optimal. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh pihak dimanapun berada untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID pasti akan semakin tinggi. Dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua. Kita bersyukur bangsa kita masih bisa dalam proses pengendalian yang cukup baik dibandingkan dengan sejumlah negara. Tolong ini kita jaga. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Pemerintah butuh bantuan dari segenap komponen masyarakat, utamanya tokoh-tokoh agama yang kiranya bisa menjadi suri toladan untuk bisa mengingatkan masyarakat kita bahwa selama pandemi ini masih berlangsung, maka kita harus bisa menghindari adanya kerumunan. Sekali lagi, menghindari kerumunan adalah modal yang harus kita kumandangkan setiap saat. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, bisa lebih lama lagi, dan kita harus punya stamina untuk menghadapi ini semuanya. Dan kita juga bermohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberikan kesabaran untuk bisa menghadapi ini, sehingga kita tidak mudah terpancing menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi kepada semua pihak yang masih menyelenggarakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan, secara tidak langsung telah mengancam keselamatan jiwa orang per orang, termasuk keluarga-keluarga mereka, tanpa kita sadari.
Ibaratnya ada 1-2 orang yang terpapar COVID, kita pun tidak sadar ketika itu bertemu mereka di tempat umum, kita pun bisa terpapar dan tertular. Sekali lagi, butuh kerjasama, butuh kesadaran, baik kesadaran pribadi maupun kesadaran kolektif. Menghadapi COVID ini tidak bisa sendirian. Kita disiplin saja, tetapi orang di sekitar kita tidak disiplin, tidak ada gunanya. Karena bisa jadi orang yang ada di sekitar kita pun dapat menulari kita. Selanjutnya, saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, yang telah mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan. Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini adalah denda tertinggi dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Kemudian juga kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan. Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang dikenai sanksi denda sehingga dana yang diterima oleh Satpol PP DKI sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian kami juga telah berupaya dengan Bapak Gubernur untuk berkoordinasi setiap saat. Gubernur telah menyampaikan himbauan secara lisan, diikuti oleh himbauan secara tertulis. Dan tadi malam tim Satpol PP pun telah menggelar lebih dari 200 personel untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Sehingga tadi pagi tim gabungan Satpol PP mengambil keputusan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Dan dari Satgas sendiri telah berupaya untuk memberikan bantuan masker kepada penyelenggara, kepada Satgas Petamburan, agar masyarakat bisa menggunakan masker. Setelah langkah-langkah pemberitahuan tidak bisa diperhatikan, artinya acara tetap dilaksanakan. Sehingga jalan terakhir adalah memberikan masker. Semata-mata adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hadir agar tidak terpapar. Pemberian masker ini bukanlah bagian dari upaya mendukung acara. Dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah DKI, baik kepada wakil gubernur maupun juga kepada gubernur serta para pejabat dinas terkait di DKI. Sekali lagi, mohon maaf apabila langkah-langkah yang telah dilakukan ini mungkin banyak pihak yang kurang menyenangkan. Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sekali lagi, kepada semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang masih memiliki keinginan untuk menyelenggarakan acara-acara yang menciptakan kerumunan, tolong ini ditunda dulu sampai dengan kondisi pandemi ini betul-betul bisa kita kendalikan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah arahan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Selanjutnya, para rekan-rekan media, kita masuk ke dalam waktu sesi untuk tanya-jawab. Maka dari itu nanti akan kami bacakan pertanyaannya dan kepada siapa ditujukan dan untuk bisa langsung dijawab.
Pertama adalah pertanyaan langsung dari media yang ada di sini. Baik, silakan ditujukan kepada siapa supaya bisa langsung dijawab. Selamat petang Pak, saya Agi dari Kompas TV. Izin bertanya kepada Pak Doni selaku Satgas COVID-19. Pak, ini kan terjadi peningkatan kasus corona sejak bulan lalu, hampir mencapai 5.000 penambahan kasus di Indonesia. Salah satu akibatnya atau penyebabnya ialah adanya dampak dari libur panjang. Sedangkan yang kita ketahui juga bahwa nanti di akhir tahun pasti masih ada libur panjang juga yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah. Apakah nanti pada saat libur panjang itu masih akan tetap diterapkan ataupun akan dilakukan libur panjang tersebut di akhir tahun? Ataukah seperti apa Pak? Apakah tidak belajar dari kejadian yang libur panjang bulan Oktober sampai dengan November ini? Takutnya nanti ada penambahan lagi pada saat awal tahun di tahun 2021. Ataukah juga dari pihak Satgas sendiri sudah memiliki antisipasi lain? Walaupun libur panjang di akhir tahun tetap berjalan, tapi ada antisipasi lain yang akan disiapkan oleh pihak Satgas COVID-19. Yang kedua Pak, ini juga akhir ini kita sudah melihat adanya beberapa kerumunan yang terjadi yang tadi Bapak sampaikan di Adara lah, di daerah Petamburan lah, sehingga ini menimbulkan adanya ketidakpercayaan masyarakat publik terhadap kebijakan dari yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Langkah apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk kedepannya agar masyarakat sendiri percaya akan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19? Karena sampai hari ini juga masih banyak orang yang tidak percaya karena ada beberapa tindakan yang seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih, saya langsung menjawab. Yang pertama terkait dengan angka kenaikan kasus. 2 hari terakhir ini di atas 5.000. Memang betul angkanya relatif mengalami peningkatan dibandingkan beberapa minggu terakhir ini. Bahkan angka 3 hari yang lalu mencapai rekor tertinggi selama periode 8 bulan terakhir. Lebih dari 5.400 kasus. Namun kalau kita lihat perkembangan angka membandingkan libur panjang pada Agustus akhir dan September awal, saat ini kita lihat bahwa angka untuk pasien yang dirawat ini masih dalam batas-batas yang terkendali, yaitu seperti yang di Wisma Atlet posisinya masih berada di angka 53%, sementara yang untuk DKI 68%. Mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Nah, oleh karenanya Satgas sendiri masih mengikuti perkembangan sampai dengan 1 minggu yang akan datang. Apakah dampak dari libur panjang ini signifikan terjadinya kasus atau karena memang sudah semakin baik masyarakat dalam menerapkan liburan kemarin, liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Nah, kalau ini bisa diketahui bahwa kasusnya tidak mengalami peningkatan dan juga kita masih bisa mengendalikannya dengan baik, ya insya Allah pada akhir tahun yang akan datang kita tetap memberikan masukan kepada pemerintah ya untuk bisa melanjutkan libur panjang. Tetapi apabila kasusnya meningkat seperti pada periode Agustus dan September yang lalu, maka tentu rekomendasinya adalah libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali. Kemudian yang terkait dengan masalah acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi kami berharap kerjasama dengan semua pihak bahwa langkah-langkah penanganan COVID ini sebaiknya tidak mengutamakan pendekatan yang sifatnya koersif, penegakan hukum. Adapun penegakan hukum adalah langkah terakhir yang harus dilakukan ketika pilihan lain tidak ada. Kerjasama dan himbauan harus selalu dilakukan. Dibutuhkan kesadaran dari semua pihak. Oleh karenanya sekali lagi, pemerintah menghimbau, mengajak kepada semua pihak, jangan lakukan acara-acara yang bisa menimbulkan kerumunan. Karena dampaknya pasti akan terjadi penularan. Wabah COVID ini sangat berisiko. Saya selalu mengatakan, COVID ini mungkin sangat berbahaya. Tetapi manusia yang membawa COVID itu jauh lebih berbahaya.
Dan kita sudah lihat angka kematian secara global itu mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Di negara kita sudah lebih dari 15.000 orang yang meninggal dunia, termasuk 160 orang dokter yang gugur. Suatu angka yang sangat besar sekali. Tidak bisa kita bayangkan apabila ini masih kita biarkan. Sekali lagi, para teman-teman media, kami berharap ikut membantu menyampaikan pesan agar terjadi perubahan perilaku untuk supaya bersabar, untuk bisa mengendalikan diri, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara pernikahan dengan mengundang orang dengan jumlah yang banyak, membuat acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, mohon dengan sangat, kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, insya Allah bangsa kita dapat dengan mudah mengendalikan. Kunci daripada COVID ini hanya satu, disiplin. Yang kedua juga disiplin. Yang ketiga juga disiplin. Dan patuh kepada protokol kesehatan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya pertanyaan dari iNews atau Metro TV. Ya, silakan Metro TV. Selamat siang Pak, saya Dwi Renata dari Metro TV ingin bertanya kepada Bapak Doni terkait dengan mengingat kasus ini ada lonjakan mencapai angka 5.000, apakah kemungkinan PSBB transisi ini sudah tidak efektif lagi? Menurut Bapak bagaimana? Lalu koordinasinya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri bagaimana terkait dengan resepsi pernikahan yang Bapak larang namun dari Pemprov sendiri sudah mengizinkan? Terima kasih. Baik, saya jawab. Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan. Gubernur DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat telah membuat surat. Nanti suratnya bisa dilihat kepada tim Satgas, kami peroleh dari pemerintah DKI. Ya, sekali lagi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan, bahwa pemerintah DKI dari awal tidak memberikan izin. Ya. Dan kita sekali lagi mengajak kepada semua pihak, betul-betul ada kesadaran. Jangan karena dipaksa, jangan karena mungkin adanya sanksi, baru patuh. Tidak boleh. Menghadapi COVID ini, kesadaran kita harus total. Saya ulangi lagi, kesadaran kita harus total, tanpa pamrih. Karena COVID menyerang kita, tidak ada jam kerja, tidak ada hari libur, kapan saja. Dokter sudah berada di sini sejak bulan April. Kami bertugas sejak akhir Januari yang lalu. Setelah Bapak Presiden menugaskan warga negara kita pulang dari Wuhan, sampai hari ini nyaris tidak ada waktu istirahat. Jadi tolong sekali lagi, jerih payah kami selama 9 bulan terakhir, tolong dihargai. Karena kita semua butuh waktu untuk temu keluarga. Tetapi karena kasus semakin hari semakin banyak, tidak mungkin kami mementingkan keluarga dibandingkan mementingkan kepentingan masyarakat. Kami harus bekerja mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, sekali lagi, tolong juga ini dipahami. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari iNews, ya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Kevin Pakan dari iNews TV. Saya akan bertanya kepada Pak Doni. Pak Doni, mengingat tadi Bapak bilang sangat melarang adanya kerumunan yang terjadi di daerah Petamburan kemarin. Apakah dari pihak Satgas sendiri akan memberikan denda tambahan begitu Pak, mengingat dari Satpol PP hanya 50 juta. Apakah dari pihak Satgas akan memberikan denda tambahan misalkan seperti ada karantina bagi jemaah yang datang begitu atau pada simpatisan? Apakah ada seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Aturan itu dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI. Jadi kami dari pemerintah pusat tidak mungkin melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah DKI. Jadi kebijakan dari pemerintah DKI sesuai dengan peraturan gubernur, denda maksimal 50 juta. Dan ini semuanya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah DKI. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari TV One, silakan. Cek 1, 2, 3. Ya, selamat sore. Saya Vena Kintan dari TV One mau tanya ke Pak Doni. Pak Doni, ini mungkin kita teman-teman media mau minta kejelasan aja soal keselarasan antara sistem koordinasi dari BNPB dan juga Satpol PP. Ini kan kemarin kita tahu juga dari BNPB memberikan masker, 20.000 masker ke Petamburan, yang juga
Dan Satpol PP ini memberikan denda sebanyak 50 juta atas acara yang terjadi di Petamburan. Ini bisa memberikan penjelasan tentang keselarasan antara Satpol PP dan juga BNPB. Terima kasih, Pak. Baik, saya sudah mungkin yang kesekian kali memberikan penjelasan bahwa bantuan yang diberikan oleh Satgas COVID kepada panitia penyelenggara di Petamburan itu bukan hanya untuk kegiatan acara tersebut, tetapi mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menggunakan masker. Jadi tadi malam menurut penjelasan dari Satpol PP, Kasatpol PP Bapak Arifin, sekitar 7.000 orang berkumpul dan sebagian dari mereka tidak menggunakan masker. Masker itulah yang diberikan kepada mereka yang tidak pakai masker. Bisa dibayangkan kalau tidak ada bantuan masker, lantas ada yang terpapar COVID, satu sama lainnya bisa menulari, maka dampaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Efriadi dan juga Ketum PBID dan Pak Adib Kumaydi. Proses penularan akan terjadi semakin banyak, semakin mengkhawatirkan kita. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa upaya kita memakai masker adalah menghentikan sebagian daripada penularan. Di samping tentunya tangan kita yang mungkin tidak sadar menyentuh wajah. Sehingga kita diminta untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin. Jadi sekali lagi, bantuan masker yang diberikan Satgas semata-mata adalah untuk melindungi seluruh warga yang hadir. Jangan sampai ada di antara mereka yang positif COVID, lantas ada yang tidak pakai masker, menulari satu sama lainnya, akhirnya mereka pulang ke rumah, lantas ada keluarga yang punya komorbid, yang usia lanjut terpapar COVID. 85% angka kematian adalah kelompok rentan, yaitu penderita komorbid dan lansia. Sekali lagi, teman-teman wartawan, bahwa bantuan yang diberikan oleh Satgas semata-mata demi aspek kesehatan, demi melindungi seluruh warga yang ada. Kami tidak pernah membeda-bedakan siapa yang harus kami berikan. Masker yang telah disiapkan sesuai dengan perintah Bapak Presiden telah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga masker inilah yang menjadi pelindung utama kita. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Firdaus Neraca untuk Pak Doni dari sambungan Zoom ini. Apakah Satgas COVID-19 melakukan klarifikasi detail pelaksanaan testing yang dilaksanakan pemerintah kota atau Pemda setempat? Pasalnya mungkin Pak Alex mungkin yang jelaskan ya. Baik. Pasalnya masih sedikit testing rapid atau PCR test yang dilakukan di wilayah RW se-Jabodetabek. Karena masih banyak sekali warga di Jabodetabek yang berstatus OTG berkeliaran bebas. Untuk itu akan direspons oleh Dr. Alex Ginting. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik. Jadi bahwa Satgas COVID-19 melalui program di bidang kesehatan pada saat ini dengan gencarnya melaksanakan kontak tracing agresif. Kontak tracing agresif itu adalah satu pelacakan kontak yang dilaksanakan bekerja sama antara bidang kesehatan Satgas COVID-19 dengan Dinas Kesehatan, dan sasarannya adalah di level puskesmas dan di kecamatan. Dan program ini mencapai sasaran, yaitu adalah kasus yang terkonfirmasi dan mereka yang kontak erat. Dan kalau misalnya ada yang kasus terkonfirmasi yang ditemukan, maka kalau dia sudah ditemukan secara positif dan tidak bergejala ataupun gejalanya ringan, maka dia akan masuk ke isolasi mandiri yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui fasilitas yang akomodasi yang sudah ditetapkan. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa kasus konfirmasi positif tentunya yang di sekitarnya itu disebut dengan kontak erat. Kontak erat inilah yang harus ditempel, inilah yang dilacak. Jadi tidak hanya mereka yang sudah positif. Ini yang sudah dikerjakan sekarang di 10 provinsi dan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dicari daerah-daerah yang rantai penularannya masih berlangsung. Yang kedua, bahwa bidang kesehatan Satgas COVID-19
juga mengoptimalisasi pemeriksaan testing tersebut, baik yang PCR, yang close maupun yang open system. Bahkan di daerah-daerah yang tidak terjangkau, akan direncanakan untuk diciptakan satu alat instrumen rapid test antigen. Dan untuk pemeriksaan ini, Satgas tidak hanya menyiapkan instrumennya saja, tapi juga melatih petugas yang bekerja di PCR tersebut. Sehingga ada unsur kualitatif dan ada unsur pemeriksaan secara kuantitatif. Dan kemudian 2 minggu terakhir telah dilaksanakan manajemen spesimen. Bagaimana spesimen itu bisa di-collecting dari pasiennya, dan kemudian diolah, dan kemudian diperiksa, dan kemudian dilaporkan. Sehingga tidak terjadi gap antara kasus suspek dan kemudian antara hasil pemeriksaan. Inilah upaya-upaya yang dilakukan di dalam beberapa minggu terakhir ini untuk meningkatkan optimalisasi pemeriksaan kesehatan melalui testing. Dan yang kedua, melakukan pelacakan kontak. Pelacakan kontak pada kasus konfirmasi dan pada kontak erat gunanya adalah dalam rangka memutuskan rantai penularan. Yang ketiga, bahwa Satgas bidang kesehatan juga melakukan optimalisasi di fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah untuk menurunkan mortalitas, untuk menurunkan angka kematian. Dan ini kita sudah lihat angkanya sudah 3,2%, walaupun masih di atas angka rata-rata dunia. Tapi kita berharap ini akan bisa terus diturunkan dan memastikan logistik kesehatan, logistik farmasi, logistik alkes tetap tersedia di rumah sakit rujukan maupun di rumah sakit perawatan. Bahkan sekarang Satgas COVID-19 juga mempersiapkan untuk swab test bagi nakes yang bekerja di daerah risiko tinggi dan juga memperhatikan makanan tambahan sesuai dengan arahan Ketua Satgas COVID-19 bahwa nakes ini harus diperhatikan karena mereka adalah idola kita dari dalam rangka menanggulangi COVID-19. Dan ini sekarang sedang berlangsung. Semoga nanti dalam waktu dekat ini responsnya bisa kita lihat secara bersama-sama melalui dashboard yang kita tampilkan setiap harinya. Demikian, Prof. Ibu. Terima kasih Dr. Alex. Ini ada pertanyaan terakhir untuk pengurus besar ID dari Linda Jawa Pos dari Koran dan dari sambungan Zoom. Apakah yang dilakukan ID selama ini sudah cukup mendukung kerja tenaga kesehatan? Untuk itu silahkan. Baik, terima kasih. Kami bukan hanya Ikatan Dokter Indonesia, tapi seluruh organisasi profesi kesehatan kami sudah bergabung, berkoordinasi, dan apa yang kami lakukan adalah melakukan advokasi dan koordinasi bersama Satgas, bersama kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan. Apa yang kami sudah lakukan? Yang pertama, untuk membantu penanganan saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit oleh tenaga kesehatan. Misalnya untuk pengadaan fasilitas. Kami sudah bersama-sama Satgas dan Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi untuk penambahan fasilitas, misalnya menambah gedung-gedung untuk tempat perawatan. Kami juga sudah melakukan koordinasi dalam rangka memenuhi tadi Pak Alek Ginting sebutkan obat yang dibutuhkan, alat-alat, misalnya alat bantuan nafas yang dibutuhkan, semuanya kami koordinasikan. Yang kedua, selain penanganan, tentunya kami sudah koordinasikan masalah pemenuhan untuk perlindungan bagi tenaga kesehatan. Kami masih ingat persis koordinasi bagaimana pengadaan APD yang oleh Satgas Kesehatan, Satgas COVID dan Kementerian Kesehatan diadres dengan baik sehingga kemudian tidak lagi terjadi kekurangan APD yang berarti. Itu sangat penting untuk perlindungan bagi nakes. Kemudian masalah pemeriksaan tadi, swab PCR bagi petugas kesehatan. Karena kalau ini tidak didorong, maka kemungkinan penularan kepada petugas kesehatan itu tidak diketahui dan ini menyebar secara masif di rumah sakit, bisa menjadi klaster rumah sakit. Ini yang sudah kami lakukan. Kalau ditanya apakah sudah cukup, ya, kami merasa memang belum cukup. Oleh karena itu kami akan terus-menerus melakukan advokasi dan koordinasi dengan
stakeholder terkait, para regulator khususnya Satgas dan Kementerian Kesehatan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dengan berakhirnya tanya jawab dengan media, maka dengan demikian konferensi pers pada hari ini diakhiri. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan media dan seluruh anggota masyarakat yang telah mengikuti acara konferensi pers ini. Dan salam hormat dari kami semuanya, dari pemerintah Republik Indonesia, dan mohon agar kita bisa bekerja sama, bergotong royong untuk bisa mengendalikan dan menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Terima kasih, selamat sore.